Ini mau kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau bikin doa? Ya, jadi kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi ighfirli ilman warzuqni fahman. Amin. Ini kelas berapa? Kelas saya. Kayaknya kursinya masih berantakan deh, mau kira-kira ya. Karena ini pertemuan pertama, tapi kita belum pada kenal ya. Sebelum itu, ada yang udah tahu belum nama ibu siapa? Belum. Perkenalkan nama ibu Siti ya. Dari Siti. Nah, untuk yang di depan namanya siapa? Oke, samping Niken, Pak, samping Sipa. Belakang dulu, kita Mufitra. Jaga semua ya, kelas 11. Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Masih pagi ya. Nah, jadi hari ini tuh pelajaran kita adalah sesuatu yang pastinya pernah kita lakukan. Pernah nggak kalian bermain ayunan? Ada yang pernah bermain ayunan? Ya, pernah semua kan? Contohnya aja kan gini deh sederhananya, tangan, perhatikan tangan ibu. Nah, saat tangan ibu didorong, dia akan berayun. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh tangannya? Apa yang terjadi? Kenapa pada ayunan? Ini ayunan ya. Dia akan bergerak ketika didorong, bahkan ada yang mendorong. Ya, karena ada gaya dorong, dia bergerak karena didorong. Adanya gaya dorong. Nah, gaya dorong. Seseorang, perhatikan, dia bisa melakukan gaya dorong karena adanya apa? Energi, ya energi, kekuatan. Energi berasal dari apa? Dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau kita nggak makan, bagaimana? Memerlukan energi. Gaya dorong adalah kemampuan seseorang mendorong ayunan atau benda misalnya. Nah, orang bisa mendorong karena adanya energi. Jadi energi adalah kekuatan seseorang untuk melakukan suatu gerakan. Jadi apa yang anak berikan ketika kita mendorong ayunan, apa yang terjadi? Terus kenapa ayunan bisa bergerak kemana? Sifat atau apa? Karena adanya dorongan. Nah, gaya dorong ini terjadi karena adanya energi. Jadi usaha dan energi itu saling bergerak. Ada yang tahu nggak? Jadi kita belajar tentang apa ini? Ada energi, usaha dan energi.
Nggak ada bayangan kan? Usaha adalah kemampuan seorang untuk usaha adalah dorongan. Ya, energi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan usaha. Ada nggak kira-kira contoh lain yang pernah anak-anak lakukan saat melakukan usaha atau energi? Mengayuh sepeda, ada lagi? Menendang bola. Makanya betul, dengan mencoba. Itu tadi merupakan contoh dari usaha dan energi. Baik, anak-anak sekalian, di sini coba perhatikan gambar yang sudah ibu buat ini. Gambar ini merupakan gambar seorang anak sedang mendorong mobil. Nah, coba apa namanya? Ini kan gambar ini. Coba berikan penjelasan mengenai gambar ini atau mungkin pendapatnya mungkin apa yang terjadi? Itu seorang anak sedang mendorong mobil, jadi yang terjadi mobilnya bergerak karena adanya dorongan dari anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga sebelumnya kan, kalau energi, kalau dia bergerak berarti ada Dorongan, dorongan itu akan menghasilkan sama. Nah, ini kan contohnya kan, contoh dari energi kinetik. Nah, jadi coba ibu ada contoh lain, salah satu dari anak-anak saya ini, ada yang bisa? Ini kita akan mulai ya. Jadi kita nanti dalam ke atas dan rekan sekalian perhatikan apa yang terjadi ketika ini kertasnya nyampe atas. Ya Bu. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi saat dia berhenti? Nah, bagus sekali. Kenapa dia bisa berhenti? Energi kinetik Karena energi kinetiknya adalah energi potensial. betul sekali jawaban dari ini sifat dan umur. Bahwa saat bola ini mencapai titik tertingginya maka yang akan berhenti karena energi kinetik tadi telah berubah menjadi energi potensial. Terima kasih kepada Wika. Kita akan masuk ke penjelasan materi dari usaha dan energi. Nah, di mana usaha tadi kan hasil kami dari gaya dengan jarak sehingga yang diberikan kepada suatu benda sehingga menghasilkan suatu perpindahan dari benda tersebut. Rumusnya itu V sama dengan F kali S cos delta. Ini kan yang tiga ada kan tidak selamanya benda itu mengalami perubahan kepada data-data itu. Nah, untuk kondisi usaha ini ada 3 macam, di mana jelaskan dulu dan dipastikan ya. Ini kan ada 3 macam dari usaha itu, pada usaha positif, negatif, dan di mana usaha positif ini adalah usahanya itu searah dengan perpindahan, di mana nanti nilai deltanya itu besar sama dengan 0 atau kecil dari 90 derajat. Nah, yang kedua adalah usaha negatif, di mana nanti usaha yang dihasilkan itu kan berlawanan, besarnya berlawanan dengan perpindahan, di mana nilai deltanya besar dari 90 derajat dan kecil dari 180 derajat. Yang ketiga, usaha nol itu apabila suatu usaha itu tidak menghasilkan suatu perpindahan, maksudnya itu 90 derajat. Selanjutnya untuk energi
jadi kan tadi sudah Ibu jelaskan apa itu rumus-rumus yang digunakan dalam usaha energi. Nah, tadi W ini lama dari usaha. Apa satuannya? Newton. Joule. Kalau ini tadi apa? Energi. Daya. Berarti satuannya Newton. F. Jarak. Satuannya Meter. Jadi total ya. Kalau untuk energinya, berarti ini kan tadi EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya Massa. Satuannya berarti Kilogram. Kalau V-nya Kecepatan. satuannya Meter per second. Berarti nanti akan Ibu bagi anak-anak semuanya menjadi 2 kelompok. Boleh berhitung? 1, 2. Nah, berarti yang satu tadi menjadi kelompok 1, yang 2 menjadi kelompok 2. Nanti akan Ibu berikan beberapa soal contoh dari usaha dan energi. Nah, anak-anak semuanya mendiskusikannya dalam kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Ibu tanya kembali. Paham, Bu. Bu, yang mengapa gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan itu tidak melakukan usaha, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, ada yang bisa menjawabnya? Tadi pertanyaan dari Zizi yaitu kenapa Gaya yang tegak lurus tidak melakukan usaha. Nah, kira-kira kenapa ya? Nanti akan tidak, Bu, jadi nggak ada kalau gaya yang menahan itu tegak ini. Oke, bagus, Mitra. Ada lagi catatan yang lain? Jawaban dari itu kan sudah bagus karena dia tegak lurus. Nah, tegak lurus ini kenapa? Nah, kalau kita tegak lurus ini tegak lurus kan? Sudut apa ini? 90. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa usaha 0 sama dengan kalau katanya sama dengan 90. Nah, makanya kenapa gaya yang benda yang tegak lurus tidak akan melakukan sesuatu usaha. Paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari dalam diskusinya? Nah, dengan tadi sudah kelompok masing-masing kan, sudah paham, sudah didiskusikan. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Ibu akan membagikan alat-alatnya, yaitu dari penggaris dan bola. Nah, dengan ini kalian bisa melakukan percobaan, diukur jaraknya dengan kalian mendorong bola tersebut dengan berbagai kekuatan. Bisa kekuatan pelan, kekuatan sedang, dan kekuatan yang kuat. Jadi nanti kan pasti jaraknya berbeda-beda kan? Dan usaha yang dilakukan juga berbeda. Makanya bolanya itu jaraknya berbeda-beda kan setelah didorong dengan berbagai kekuatan. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dilakukan. Bu, ini gimana, Bu? Jadi memang kayak gini, Bu. Didorong. Bu, bisa coba dibuatkan ada ya? Nah, berapa jaraknya? Ini kayak gini. Iya, coba dulu gini. Nah, iya. Berapa? 35, Bu. 30. Ah, ditambahin 32 lah, Bu. Iya. 32. 32. Jauh kami lagi. Berarti usahaku besar. Jadi kami yang menang ya. Kami masih yang sedang. Iya. Nah, itu merupakan contoh bagaimana gaya itu lebih besar dapat menghasilkan jarak yang lebih jauh Iya. karena ada dorongan tadi. Nah, baik, dari percobaan tadi apakah ada yang dapat menyimpulkan, Bu? Apa, Zizi? Semakin besar usaha yang kita berikan, maka semakin besar jaraknya. Benar. Apa untuk Zizi? Ada lagi? Enggak, Bu. Nah, betul kata Zizi tadi. Jadi dari percobaan tadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin jauh pula jarak yang ditempuh bola benda tersebut. Iya, Bu. Jadi ingatlah bahwa usaha yang dihasilkan itu mempengaruhi jarak bola tersebut. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.